Ini adalah kisah tentang seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara yang bersahabat dengan seekor orang utan raksasa di hutan Kalimantan. Namun saat anak yatim ini tumbuh dewasa, hal tak terduga ini terjadi. Mari kita simak cerita lengkapnya. Siti masih berusia 8 tahun ketika baru saja kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan tragis di desanya. Rumahnya terbakar hingga rata dengan tanah. Di saat kejadian kebakaran itu, ibunya tengah terlelap di kamar sebelah bersama adik laki-lakinya yang masih bayi. Sang ayah berhasil menyelamatkan Siti. Namun saat dia kembali ke dalam rumahnya yang berkobar, dia tak pernah kembali. Dalam satu malam, Siti menjadi anak yatim piatu. Hidupnya yang dulunya hangat dan penuh kasih sayang kini berubah drastis menjadi sepi dan penuh derita. Orang-orang di sekitar tempatnya tinggal hanya bisa memberi rasa iba, tapi tak ada yang benar-benar mendekat untuk menolong dan merawatnya. Ketika seharusnya Siti bisa tinggal di rumah pamannya, yang mendapatkan banyak keuntungan dari kematian orang tua Siti, pamannya yang culas itu menguasai semua kekayaan dan tanah yang ditinggalkan orang tuanya. Warisan untuk Siti itu justru diambil alih oleh pamannya yang tamak dan kasar, yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tak memperdulikan belas kasih pada keponakan perempuannya yang masih anak-anak itu. Siti yang masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah melihat satu-satunya tempat berlindungnya direbut begitu saja. Siti kini harus hidup di jalanan desa, tanpa makanan dan tempat tinggal, memaksa Siti untuk menjadi gelandangan di usianya yang masih sangat muda. Setiap hari dia berjalan tanpa tujuan, hanya berharap ada seseorang yang berbaik hati memberinya makanan atau sedikit perhatian. Tubuhnya yang kurus semakin tampak lemah karena kelaparan. Namun dia tetap berusaha bertahan dengan segala keterbatasannya. Saat malam datang, Siti berbaring di bawah atap langit, tanpa selimut dan alas tidur. Terkadang dia hanya meringkuk di pos-pos ronda, atau di halaman toko, halaman masjid, bahkan kandang sapi atau kandang kuda milik orang-orang di desa. Siti senantiasa merindukan kasih sayang dan perhatian yang dulu selalu diberikan orang tuanya. Sesekali air matanya tiba-tiba mengalir saat mengingat momen-momen kehangatan yang selalu dia dapatkan dari keluarga kecilnya. Ingatan tentang tawa lucu adik laki-lakinya, senyuman manis ibunya dan pelukan hangat sang ayah membuatnya tetap tegar menghadapi kehidupan yang pahit ini. Meski terkadang terlintas pikiran buruk di kepalanya tentang bagaimana jika ia mengakhiri saja kehidupannya yang suram dan tanpa masa depan. Suatu hari, saat ia mencoba mencari makan di pasar desa, datanglah sekelompok anak-anak yang suka mengganggu. Tanpa sebab yang jelas, mereka mengejek dan merendahkan Siti, menyebutnya anak yatim piatu yang tak berguna, mencemoohnya dengan sebutan gelandangan dan orang gila. Mereka menertawakan penampilannya yang kumuh, lusuh, rambutnya yang kumal dan bau, serta pakaiannya yang kotor. Kejadian ini membuat Siti merasa lebih terpojok dan terluka. Dengan penuh kesedihan dan rasa sakit di hatinya, dia hanya bisa menahan tangis dan menerima perlakuan buruk anak-anak nakal itu. Merasa bahwa dunia ini tak lagi memberinya harapan atau tempat berlindung yang aman. Merasa tidak ada yang peduli padanya di desa, Siti akhirnya memutuskan untuk pergi dari desa dan lari ke hutan yang sunyi. Di sana ia berharap bisa merasa lebih tenang. Meski hidupnya kian sulit, setiap hari Siti belajar untuk menemukan sesuatu yang bisa dimakan, seperti buah-buahan atau daun-daun yang layak dimakan. Hutan menjadi tempatnya berlindung dari dinginnya malam dan teriknya siang. Siti mulai terbiasa hidup sendirian di tengah pepohonan yang lebat, dan meski hatinya kesepian, dia merasa lebih aman dan damai jauh dari ejekan dan pandangan sinis orang-orang di desa. Suatu pagi, saat sedang mencari buah-buahan, tiba-tiba telinga Siti menangkap sebuah suara. Suara itu terdengar seperti hembusan nafas berat dan erangan pelan. Penasaran, dia pun mengikuti arah suara itu dan mendekati sebuah pintu gua. Awalnya keraguan dan ketakutan menyelimuti hatinya, namun ada perasaan aneh yang membuatnya berani dan kemudian bertekad untuk masuk dan melihat ke dalamnya. Meskipun hatinya sedikit takut, Siti menguatkan diri
memberanikan diri untuk masuk ke dalam gua yang gelap dan lembab itu. Setelah beberapa langkah, matanya menangkap sosok besar. Sosok raksasa berbulu coklat sedang terbaring di sudut gua. Sekejap Siti terkejut dan mundur beberapa langkah. Tetapi mendengar suara kesakitan itu, Siti pun mendekat kembali. Di balik cahaya remang-remang di dalam gua, Siti melihat sosok itu. Rupanya seekor orang utan raksasa, terbaring tak berdaya, dengan luka yang terlihat parah di badannya. Rasa takut Siti perlahan berubah menjadi rasa iba, ketika dia melihat orang utan itu kesakitan. Dengan hati-hati, Siti mendekati orang utan tersebut dan mengamati luka di tubuhnya. Tanpa pikir panjang, dia mulai merawat orang utan itu dengan apa yang bisa ia temukan di sekitarnya. Ia mengambil daun-daunan yang dianggap bisa mengobati luka, dan membalurkannya pada bagian tubuh orang utan yang terluka. Meski dirinya sendiri kekurangan, Siti tetap dengan sabar merawat orang utan itu. Setiap hari, Siti memastikan orang utan raksasa tersebut bisa kembali pulih, dengan memberinya buah dan makanan yang bisa dia temukan di hutan. Meski terkadang perut Siti sendiri keroncongan, dia tetap dengan teguh merawat orang utan raksasa itu. Beberapa hari kemudian, luka pada tubuh orang utan itu berangsur pulih, dan orang utan tersebut tampak lebih kuat dan sehat. Dengan penuh rasa syukur, Siti memeluk dan membelai orang utan raksasa itu. Siti memberinya nama Wira, sebagai tanda ikatan yang terjalin antara mereka. Wira tampak mengerti kebaikan Siti, dan mulai menunjukkan perhatian kepadanya. Siti tak lagi merasa sendirian di hutan ini, kini dia memiliki teman yang setia. Wira si orang utan raksasa, yang seolah menjadi pelindung sekaligus teman satu-satunya di dunia yang sunyi ini. Sejak sembuh dari luka-lukanya, Wira si orang utan raksasa tak pernah jauh dari Siti. Mereka selalu bersama, melindungi satu sama lain, seakan saling memahami bahwa keduanya sama-sama kesepian di hutan yang luas ini. Siti selalu merasa aman saat Wira berada di sisinya. Sementara Wira juga tampak selalu siaga mengawasi setiap langkah Siti. Ketika berjalan di hutan, Wira dengan anggun bergelayutan di kiri atau kanan Siti, seolah-olah ingin memastikan bahwa tidak ada bahaya yang mengintai anak kecil itu. Persahabatan unik mereka semakin hari semakin kuat hingga kehadiran Wira terasa seperti pelindung yang tak tergantikan bagi Siti. Saat malam tiba, dan kesepian di bawah langit malam, saat Siti menahan kesedihan yang mendalam, dalam gelapnya malam seringkali air mata Siti kerap mengalir, mengenang orang tua dan adik yang sangat dia rindukan. Wira yang peka terhadap suasana hati Siti, selalu berusaha memberikan kehangatan dan kenyamanan pada anak itu. Di kesunyian malam, Wira senantiasa memberikan pelukan hangat, yang membuat Siti merasa tidak sepenuhnya sendirian. Setiap usapan lembut dari bulu-bulu tebal Wira mengingatkan Siti bahwa ia masih memiliki satu teman yang setia. Di setiap momen sunyi itu, Siti sering berbicara pada Wira, walaupun ia tahu orang utan itu tak bisa menjawab. "Kamu satu-satunya temanku sekarang, Wira," bisiknya pelan, sambil memandang wajah Wira yang besar. Ada kepercayaan yang tumbuh dalam dirinya, bahwa Wira memahami kata-katanya. Wira pun seakan merespons, dengan anggukan kecil memberi tanda bahwa ia mendengarkan. Siti tak tahu pasti, tapi ia merasa bahwa ada ikatan yang kuat di antara mereka. Sebuah pertemanan yang melampaui batas-batas biasa. Di tengah sepinya gua dan hutan yang gelap, hanya Wira yang menjadi pendampingnya, menghadirkan rasa aman yang tak tergantikan. Namun hidup di hutan tidaklah mudah bagi Siti yang masih kecil. Ia sering kelaparan, karena sulit menemukan makanan yang cukup. Untuk bertahan hidup setiap hari, Siti hanya menyantap buah-buah liar dan umbi-umbian yang ia temukan. Buah-buahan yang tak selalu bisa mengenyangkan. Dan kadang-kadang ia harus bertahan dengan perut kosong. Kondisi ini membuat tubuhnya semakin kurus dan lemah. Bahkan membuatnya sering merasa putus asa. Sementara itu, Wira terus mendampingi Siti. Ia menyaksikan betapa sulitnya kehidupan Siti, yang penuh kekurangan dan perjuangan. Suatu malam, saat Siti terbaring lemah karena lapar, Wira datang mendekatinya dengan seekor kelinci kecil di tangannya.
Siti terkejut melihat orang utan itu membawa kelinci segar yang mungkin baru saja dibunuhnya. Meski berat hati, Siti menerima pemberian Wira dan memasak kelinci itu untuk makan malamnya. Namun setiap kali ia makan daging yang Wira berikan, ada rasa bersalah yang menghantui Siti. Ia merasa seolah-olah dia terpaksa bergantung pada makhluk tak berdosa untuk bertahan hidup. Sesuatu yang membuat hatinya pedih dalam hidup yang berat ini. Tetapi ia juga merasa bersyukur karena Wira selalu setia menemaninya. Waktu berlalu, dan Siti semakin terbiasa dengan kehidupan di hutan yang awalnya terasa asing dan menakutkan. Kini ia mulai mengenali berbagai jenis buah-buahan serta tumbuhan yang aman untuk dimakan. Belajar cara menangkap hewan-hewan kecil dan ikan untuk dimakan. Siti mulai terlatih hidup di hutan. Setiap hari, ia mengumpulkan persediaan dari alam sekitar, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri untuk bertahan. Ia juga belajar bergelayutan, layaknya orang utan seperti Wira. Beradaptasi dengan cuaca hutan yang tak terduga, dan malam-malam yang dingin untuk menjadi lebih mandiri. Dan ia merasa alam hutan kini seorang mulai menerimanya, sebagai bagian dari kehidupan yang menyenangkan. Suatu pagi saat menikmati udara segar, Siti mendengar suara langkah kaki yang tak biasa. Suara itu berbeda dari suara binatang yang biasanya ia temui di hutan. Suara itu lebih berat dan terdengar semakin dekat. Siti seketika terdiam, mencoba mendengarkan lebih jelas. Beberapa saat kemudian, ia mulai mendengar suara-suara manusia yang sedang berbicara dengan satu sama lain. Siti merasakan kecemasan yang aneh dan langsung bergerak ke arah Wira untuk memberinya isyarat agar tetap tenang dan tidak membuat suara. Lalu dengan hati-hati, Siti menyelinap kembali mengintip ke arah para pendatang, yang ternyata adalah sekelompok pemburu. Dari percakapan mereka, Siti mendengar bahwa mereka sedang mencari jejak binatang besar yang dianggap berbahaya. Mereka mengira ada seekor binatang besar yang berkeliaran di hutan dan kemungkinan bersembunyi di dekat gua. Siti merasa cemas dan ketakutan. Takut jika para pemburu itu akan menemukan Wira, teman satu-satunya yang senantiasa menemaninya. Jantungnya berdebar kencang, dan ia menahan nafas, agar tak ada yang menyadari keberadaannya atau Wira di dalam gua itu. Para pemburu itu mencari-cari di sekitar gua, namun tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Setelah beberapa saat, mereka menyerah dan pergi melanjutkan pencarian ke arah lain di dalam hutan. Meski para pemburu sudah meninggalkan tempat itu, hal ini menimbulkan rasa takut mendalam pada diri Siti, bahwa Wira bisa saja dalam bahaya jika ada manusia yang menemukannya. Dan perasaan itu membuatnya tak tenang. Sejak saat itu Siti menjadi lebih waspada. Ia berusaha untuk tidak meninggalkan jejak yang bisa memancing perhatian orang asing, agar mereka tidak mendekati gua tempat Wira tinggal. Malam-malam berikutnya, Wira seakan-akan memahami kekhawatiran dan ketakutan Siti. Wira sering berada di sisinya. Tubuh Wira yang besar dan hangat menjadi semacam selimut pelindung bagi Siti, memberikan rasa aman di tengah hutan yang dingin. Dalam diam mereka saling menjaga dan menguatkan satu sama lain. Wira tampak seperti mengerti bahwa dirinya adalah pelindung bagi Siti, teman kecilnya yang lemah dan rapuh di hutan yang luas ini. Mereka hanya memiliki satu sama lain, sebagai keluarga yang saling menyayangi dan menguatkan. Bersama-sama Siti dan Wira menjalani hari demi hari, menjadikan gua di hutan itu sebagai rumah yang baru. Suatu sore ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, saat Siti berjalan di hutan untuk mencari kayu bakar, yang akan digunakan untuk menghangatkan diri di malam hari. Tanpa sengaja ia melangkah di atas tanah yang licin, dan terpeleset hingga jatuh ke dalam jurang kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Tubuhnya terhempas ke bawah, dan kakinya membentur batu tajam di dasar jurang. Rasa sakit luar biasa menjalar dari kakinya yang terluka, membuatnya sulit untuk berdiri. Siti berteriak memanggil Wira dengan suara yang penuh rasa sakit dan ketakutan, berharap sahabatnya itu mendengar dan segera datang. Orang utan raksasa itu mendengar panggilan Siti. Wira yang berada tidak jauh dari situ langsung bergelayut meluncur cepat menuju arah suara tersebut.
Dalam sekejap ia menemukan Siti yang terbaring kesakitan di dasar jurang. Wira tampak cemas, dan tanpa ragu ia merendahkan tubuhnya agar Siti bisa menaikkan diri pada bahunya, yang besar dan kuat. Dengan penuh perjuangan, Siti menggulurkan tangan berpegangan erat pada tubuh Wira. Wira menggendong Siti, dengan berhati-hati agar Siti tidak semakin kesakitan. Kejadian ini makin mempertegas bahwa Wira adalah sahabat sejatinya, pelindung yang selalu ada di sampingnya. Setelah tiba di gua, Siti terbaring lemah dengan kaki yang bengkak, tak bisa bergerak seperti biasanya. Ia hanya bisa pasrah, menerima keadaan sambil berharap agar kakinya cepat sembuh. Wira pun mulai mencarikan makanan untuknya setiap hari. Orang utan raksasa itu menangkap hewan-hewan kecil dan membawanya di dekatnya, selalu memastikan sahabatnya ini tidak pernah kelaparan. Siti terharu, dan kadang meneteskan air mata. Pikirannya menelisik jauh. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan lagi kehangatan dan kebahagiaan sejak kepergian keluarganya. Wira si orang utan raksasa itu selalu bisa mengisi kekosongan di hati Siti dengan kehadirannya yang hangat dan penuh perhatian dalam keadaannya yang tak berdaya. Pada Wira saja Siti bisa mencurahkan isi hatinya yang penuh kesepian. "Kamu satu-satunya yang peduli padaku sekarang." Sambil menatap dan mengelus wajah orang utan raksasa itu. Meski tahu Wira tak bisa membalas ucapannya, Siti merasa lebih tenang saat berbicara padanya. Wira pun seakan mengerti kesedihan yang dirasakan Siti. Seringkali dia memeluk tubuhnya dengan lembut, memberikan ketenangan pada hati Siti yang terluka, membuatnya merasa bahwa ia tidak benar-benar sendirian di dunia ini. Beberapa hari kemudian Siti sudah bisa berjalan kembali. Meskipun masih terasa sedikit nyeri saat bergerak, ia akhirnya bangkit dan berdiri. Siti merasa lebih kuat dan percaya diri. Ia menyadari bahwa selama Wira ada di sisinya, dia tidak perlu takut menghadapi kesulitan hidup. Bersama sahabatnya yang setia menghadapi segala tantangan yang mungkin datang di hutan ini, dia yakin bahwa dengan adanya Wira, Siti memiliki pelindung yang selalu setia dan teman sejati yang akan selalu mendampinginya. Beberapa bulan berlalu, dan Siti semakin terbiasa dengan kehidupan di hutan bersama Wira. Mereka sudah seperti sahabat yang tak terpisahkan, saling menjaga dan menemani dalam sepi. Siti mulai memahami keadaan hutan. Siti juga mengenai suara-suara yang berbeda, serta mengetahui tempat-tempat yang aman dan banyak makanan di hutan. Bersama Wira, ia merasa hutan ini adalah rumah yang tenang jauh dari hiruk-pikuk dan rasa takut akan kekejaman dunia luar. Kehidupan yang dijalaninya memang berat, tapi kehadiran Wira membuat Siti merasa memiliki seorang teman yang selalu setia tanpa syarat. Namun takdir tampaknya belum selesai menguji kekuatan Siti. Suatu malam yang kelam, badai dan angin kencang mulai bertiup. Tiba-tiba hujan turun semakin deras, dan dalam sekejap, hutan dilanda badai yang mengerikan. Petir menyambar, suara dan ranting berjatuhan di sekitar mereka. Siti dan Wira berlindung masuk ke dalam gua tempat mereka tinggal. Siti merasa kedinginan. Tubuhnya mulai menggigil hebat saat air terus merayap naik, membasahi pakaian dan kulitnya. Dalam ketakutan dan dingin yang menusuk, Siti berusaha bertahan meski hatinya diliputi kecemasan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Wira menyadari bahaya yang mengancam sahabat kecilnya. Orang utan raksasa itu bergerak mendekat dan mendekap tubuh Siti, seolah berusaha menghangatkannya. Dengan bulu-bulunya yang tebal, Wira menjaga agar air tidak langsung mengenai tubuh Siti sebanyak mungkin. Dalam kedinginan malam yang mencekam itu, Wira tetap setia mendampingi, membuat Siti merasa sedikit lebih tenang, meskipun tubuhnya terus menggigil. Pagi harinya badai mereda dan hujan pun berhenti. Siti dan Wira selamat dari cobaan malam yang berat itu, meskipun Siti jatuh sakit akibat semalaman berada dalam dinginnya genangan air. Tubuhnya demam dan lemah, membuat Wira khawatir. Kekhawatiran tampak jelas di wajah orang utan raksasa itu. Dia berusaha memberikan kehangatan pada sahabatnya dengan dedaunan-dedaunan kering dan mencoba memberikan Siti buah-buahan segar yang dia ambil dari hutan. Meski kondisinya melemah, Siti tersenyum kecil.
Siti mengucapkan terima kasih pada Wira yang telah menjaganya dengan tulus sepanjang malam. Hari demi hari, Wira tetap berada di sisi Siti, menemani saat Siti beristirahat untuk memulihkan diri perlahan-lahan. Siti mulai sembuh, meski tubuhnya masih terasa lemah, dan pikirannya kadang diselimuti kerinduan akan keluarganya yang telah tiada. Namun Siti belajar untuk terus bangkit, dan setiap cobaan yang ia lewati semakin menguatkan hatinya. Suatu hari, saat Siti sedang duduk di dekat pintu gua, Siti mendengar suara-suara yang berasal dari kejauhan. Suara itu semakin dekat, suara yang datang dari sekelompok orang yang sedang berbicara keras. Siti merasa curiga dan segera bergelayut, lalu bersembunyi di balik pepohonan dan semak-semak. Dari tempat persembunyiannya, ia mengintip. Siti melihat sekelompok penduduk desa yang tampaknya sedang mencari sesuatu. Mereka tampak panik dan berbicara satu sama lain. Dengan cemas, Siti mendengar beberapa kalimat yang membuatnya terkejut. Mereka sedang mencari seorang anak yang hilang. Hati Siti berdebar, dan rasa takut pun muncul dalam dirinya. Siti mendekat untuk mendengarkan lebih jelas, atau bahkan mungkin mencoba berkomunikasi dengan mereka. Namun ketakutan menghalanginya. Ia merasa ragu. Ragu jika mereka mengetahui keberadaannya, mereka akan memisahkannya dari Wira. Siti menyadari bahwa hubungan yang ia miliki dengan Wira lebih penting daripada apapun. Wira adalah satu-satunya teman sejatinya, satu-satunya makhluk yang peduli padanya setelah kehilangan keluarganya. Dengan hati yang berat, Siti memutuskan untuk tetap bersembunyi, membiarkan kelompok itu mencari tanpa tahu bahwa dia ada di sekitar sana. Dia menyaksikan mereka melintas, tanpa menguranginya rasa takutnya yang semakin besar. Seiring dengan detik-detik mereka menjauh. Setelah orang-orang itu akhirnya pergi, dan suara langkah kaki mereka mulai memudar, justru Siti merasa sedikit menyesal. Bagian kecil dari dirinya merindukan kehadiran orang lain selain Wira. Sudah berbulan-bulan, Siti tak berkomunikasi dengan orang lain. Terkadang ia merindukan sekedar kata-kata dari manusia lain, bahkan jika itu hanya sekadar berbicara atau merasakan kehangatan dari sesama jenisnya. Namun, meskipun ada rasa kesepian yang mengikuti hatinya, justru sebenarnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa Wira adalah satu-satunya teman yang bisa ia percayai sepenuhnya. Dalam hati, Siti tahu bahwa meskipun dunia luar tampak menarik, tak ada yang lebih tulus daripada kasih sayang yang Wira berikan. Dengan demikian, dia kembali menyembunyikan kerinduannya akan manusia lain, dan menguatkan dirinya untuk tetap setia pada persahabatannya dengan Wira. Suatu hari, saat Siti sedang menjelajahi bagian lain dari gua yang jarang dia kunjungi, matanya tertuju pada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Sebuah benda asing yang berkilauan tergeletak di sudut gua, seolah ditinggalkan oleh alam untuknya. Siti mendekat. Dengan hati-hati ia menyentuh permukaan benda tersebut. Ketika ia memegangnya, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah batu permata yang indah. Permata berwarna biru terang dan memancarkan kilauan yang mempesona. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang batu permata, Siti merasa bahwa benda itu memiliki makna penting. Dan dengan penuh hati-hati, ia membungkus batu itu dengan daun-daun kering dan menyimpannya di tempat aman. Berharap suatu saat, batu itu bisa membantunya keluar dari kehidupan yang penuh kesendirian ini. Malam harinya, saat api unggun kecil menyala di depan gua, Siti memutuskan untuk menunjukkan batu permata itu pada Wira. Ia duduk di samping sahabat raksasanya, meletakkan batu itu di telapak tangannya dan berkata dengan penuh harap, "Mungkin suatu hari, ini bisa menolong kita keluar dari sini, Wira." Suara Siti penuh dengan impian dan keinginan untuk memperbaiki hidup mereka yang terbatas di hutan. Namun Wira hanya memegang, dan dengan penasaran menatap batu itu dengan pandangan kosong, seolah tak mengerti arti dari benda yang baru ditemukan Siti. Orang utan raksasa itu tidak berbicara. Namun kehadirannya yang tenang selalu memberikan rasa aman bagi Siti. Meskipun Wira tidak berbicara, Siti merasa bahwa sahabatnya mendengarkan dan memahami perasaannya.
10 tahun tak terasa. Waktu terus berlalu, dan Siti tumbuh semakin besar, tubuhnya semakin kuat. Meskipun hatinya sering diliputi perasaan terjebak di dalam hutan yang luas, namun begitu sepi. Kehidupan di hutan tak selalu mudah, dan meskipun ia merasa nyaman, ada saat-saat ketika kesepian menggerogoti hatinya. Pada suatu malam yang cerah, ketika bintang-bintang berkelip di langit yang luas, memandangi langit yang tampak tak berujung, ia kemudian berbicara dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. Aku ingin pergi dari hutan ini suatu hari nanti, Wira. Aku ingin mencari dunia yang lebih baik di luar sini. Kata-katanya mengandung kerinduan yang dalam. Sebuah impian untuk melangkah keluar dari hutan yang telah menjadi dunianya selama ini. Wira yang mendengarkan dengan seksama, mengangguk perlahan. Seakan mengerti apa yang diinginkan sahabat kecilnya. Walau tidak dapat berbicara, perasaan Wira tampak tercermin dalam setiap gerakannya. Sebuah ikatan yang begitu dalam di antara mereka berdua. Meskipun Siti tak bisa benar-benar tahu apakah Wira merasa hal yang sama. Namun bagi Siti, ini sudah cukup hanya dengan berada di dekat Wira. Dia merasa didukung dalam impian dan harapannya. Mimpi-mimpi untuk keluar dari hutan semakin besar dalam hati Siti, seiring berjalannya waktu. Tapi di sisi lain, ia juga merasakan ketakutan yang menggelayuti hatinya. Takut meninggalkan Wira, sahabat sejatinya yang telah mendampinginya dalam suka dan duka. Siti seringkali bergulat dengan perasaan itu. Bagaimana bisa ia meninggalkan Wira, makhluk yang telah merawatnya, melindunginya dan menjadi satu-satunya teman sejati yang dimilikinya. Namun, impian untuk menemukan kehidupan yang lebih baik, untuk mencapai kebebasan dan kehidupan yang lebih manusiawi, selalu menggelora dalam hatinya. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia harus membuat keputusan besar. Wira yang selalu ada di sisinya mungkin tidak bisa memahami keputusan itu sepenuhnya. Tetapi Siti tahu bahwa apapun yang terjadi, ikatan mereka tidak akan pernah terputus. Wira telah menjadi bagian dari dirinya, dan entah bagaimana mereka akan tetap bersama. Meskipun jalan hidup mereka mungkin akan membawa mereka ke arah yang berbeda. Kini usia Siti telah menginjak 18 tahun. Meski tubuhnya telah dewasa, hati kecilnya masih dipenuhi dengan perasaan ragu dan takut. Hutan yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun, tempat di mana ia dan Wira membangun persahabatan yang tak terlupakan. Siti merasa bahwa ia harus melangkah keluar, mencari kehidupan yang lebih baik. Meskipun itu berarti meninggalkan sahabat satu-satunya, yang telah menemaninya melalui setiap ujian hidup. Dengan langkah yang berat, Siti berpamitan kepada Wira, mengelus dan memeluk tubuh orang utan raksasa itu untuk terakhir kalinya. Wira yang telah menjadi bagian dari jiwanya, menatap Siti dengan pandangan mata penuh emosi, seakan-akan mengerti bahwa perpisahan ini tak bisa dihindari. Mereka berdua menangis. Kesedihan mengisi udara di sekitar mereka, karena perpisahan ini lebih menyakitkan dari yang mereka bayangkan. Momen itu terasa begitu panjang dan penuh dengan emosi. Wira mengusap tubuhnya di sekitar Siti, seolah memberi peringatan terakhir bahwa meskipun mereka berpisah, ikatan di antara mereka tak akan pernah terputus. Siti merasakan getaran tubuh Wira, yang meskipun tak mampu berbicara, selalu bisa menyampaikan perasaan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Siti pun memeluk tubuh besar Wira, merasakan kehangatannya untuk terakhir kalinya. Air matanya mengalir deras di wajahnya. Sementara Wira menundukkan kepalanya, seakan-akan merelakan sahabat kecilnya untuk menjalani hidup yang baru. Namun meskipun berat, Siti tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Setelah beberapa saat yang mengharu biru, Siti dengan hati yang remuk redam meninggalkan Wira. Siti melangkah keluar dari gua, dari hutan yang telah menjadi tempat perlindungannya selama ini. Dari mulut gua, Wira melambaikan tangannya. Siti terus berjalan. Air matanya tak henti mengalir. Dia tak berani menoleh, takut jika seandainya sahabat setianya itu mengikutinya. Siti terus berjalan menembus hutan, melangkah dengan perlahan, namun penuh keteguhan. Setelah beberapa hari,
dia akhirnya berhasil keluar dari hutan dan menginjakan kaki di dunia luar yang luas dan penuh kekejaman. Ia merasakan kebebasan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Tetapi di balik kebebasan itu, ada rasa kehilangan dan kesepian yang masih menghantuinya. Dalam genggamannya, Siti membawa batu permata yang ia temukan bertahun-tahun lalu di gua. Berharap mungkin benda itu adalah jalan keluarnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hari-hari pertama Siti di kota, dia mengais barang-barang bekas dan pakaian di tempat sampah. Lalu diam-diam Siti menyelinap ke sebuah kamar mandi di pom bensin yang tutup di malam hari. Dia mandi dan membersihkan badannya. Sudah bertahun-tahun Siti tidak mencium bau sabun dan menggunakan gayung. Di malam yang dingin itu, tidak menghalanginya untuk mandi sepuasnya. Dia mengenakan baju yang dia temukan di tempat sampah, meski agak lusuh, sama sekali tak masalah bagi Siti. Hari-hari berikutnya, Siti mencoba peruntungan mencari pekerjaan di kota itu. Karena sudah bertahun-tahun tak berbicara dengan manusia, perkataan Siti masih seperti anak berusia 8 tahunan, membuatnya seperti gadis muda yang polos. Beruntung seorang pemilik warung memberinya pekerjaan sebagai tukang cuci piring. Wak Markonah namanya, seorang wanita paruh baya yang mengelola warung makan Tegal di kota itu. Siti beruntung ditampung dan bisa tidur di warung makan itu, meski hanya di sebuah bilik kecil di belakang dapur. Namun itu jauh lebih nyaman dibandingkan tidur beralaskan batu di gua. Sesekali di malam hari, air mata menetes membasahi pipinya. Di malam yang sepi Siti sering teringat Wira si orang utan raksasa yang pernah menemaninya. Suatu ketika, saat mencuci piring, Siti mendengar percakapan pelanggan warung makan itu tentang lelang besar yang akan diadakan di balai lelang di pusat kota. Mendengar percakapan itu, hati Siti tergerak. Dia teringat baru permata birunya yang masih dia simpan dengan rapi. Batu permata yang telah menjadi simbol harapan, kenangan, dan pengorbanannya selama hidup di gua. Sebuah kenangan dari hutan yang akan selalu hidup dalam hatinya. Dengan penuh harapan, Siti memutuskan untuk melangkah ke balai lelang. Siang itu ia meminta izin pada majikannya untuk pergi menjual batu permata itu. Ia menuju balai lelang, tempat di mana berbagai benda berharga diperjualbelikan di sana. Siti mendaftarkan permata biru miliknya dengan tangan gemetar. Petugas yang memeriksa permata itu pun terkejut melihat betapa cantik dan besarnya permata biru milik Siti. Siti pun kemudian menyaksikan dengan cemas saat batu permatanya diperkenalkan kepada para peserta lelang. Semua yang hadir di lelang itu terpesona akan keindahan permata biru milik Siti. Seorang miliarder asal Amerika, seorang raja minyak dengan harta miliaran dolar yang hadir di lelang itu, tertarik dengan batu langka yang dimiliki Siti. Berkali-kali penawaran dikeluarkan. Sang miliarder terus menawar dengan harga tertinggi. Miliarder tersebut yang dikenal dengan kekayaannya, akhirnya memenangkan lelang dengan harga yang tak terbayangkan. Batu permata yang selama ini menjadi penanda harapan bagi Siti, akhirnya terjual dengan harga 100 miliar rupiah. Siti langsung bersujud syukur saat palu lelang diketok. Siti pun menyadari bahwa tak hanya kehidupannya yang berubah, tetapi seluruh pandangannya tentang dunia juga mengalami transformasi besar. Dengan uang yang didapatkan dari penjualan batu permata, Siti menjadi orang paling kaya di desanya. Kekayaannya memberi dia kesempatan untuk meraih kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang pernah ia bayangkan. Dia membeli rumah yang besar, memulai usaha dan memberikan sebagian dari kekayaannya untuk membantu orang-orang yang hidup dalam kesulitan sebagaimana dirinya dulu. Siti bahkan membangun panti asuhan sebagai pengingat bahwa dirinya dulu juga seorang anak yatim piatu, dan dia juga tak ingin ada anak lain yang bernasib buruk sepertinya dahulu. Namun, meskipun kini hidupnya telah berubah menjadi lebih baik, materi tak akan pernah menggantikan hubungan indah yang dia miliki dengan Wira si orang utan raksasa. Seringkali di malam yang sunyi, Siti senantiasa teringat sahabatnya si orang utan raksasa Wira, yang telah mengajarkan tentang kesetiaan dan kasih yang sejati. Meski mereka kini terpisah oleh jarak dan waktu, Siti selalu membawa kenangan itu dalam hatinya. Berharap suatu hari nanti,
Dia bisa kembali ke hutan untuk bertemu dengan wira sahabat yang tak akan pernah ia lupakan.